Redmi Note 11 di harga 2 jutaan dengan fitur dan harga yang dikasih, ini kelihatannya tuh bakal jadi HP all-rounder terbaik di harganya. Tapi spek itu nggak segalanya, apakah HP ini worth it di harga 2 juta? Yuk langsung aja kita review Redmi Note 11. Let's go! Halo guys, nama gue Sam dari StepTech, dan mari kita langsung aja review si Redmi Note 11. Seperti biasa, yang pertama mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya ini kalian bisa beli di harga 2,5 juta, yang RAM-nya 4GB, internal storage 128GB, dan juga untuk yang RAM-nya lebih tinggi di 6GB itu kalau nggak salah harganya di sekitar 2,8 juta. Ini yang pasti dual SIM dan bisa microSD secara bersamaan. Seperti biasa, kalau misalnya kalian ingin wallpaper dan HP ini, gue bakal taruh dua-duanya linknya di deskripsi. So, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 680 dan fabrikasi sebesar 6 nm, layar 6,4 inci AMOLED 90Hz display, Full HD dengan PPI sebesar 409, IP53, UFS 2.2, ada 2 speaker, headphone jack juga masih ada juga air blaster, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh battery yang bisa fast charging sampai 33 watt. Very nice. Dan next, mari kita langsung aja bahas si desain dan build quality-nya. So, untuk build-nya sendiri guys, ini build-nya lumayan solid. Ini kayaknya build-nya gue kurang tahu ya guys. Ini bodi belakang kelihatannya sih kerasanya ini kayak terbuat dari plastik ya. Soalnya pas gue lap tuh rada susah ngelapnya, nggak kayak kaca. Tapi kalau misalnya gue salah, sorry banget, bisa komen di bawah. Gue kurang tahu karena di GSM Arena juga nggak dikasih tahu ini build-nya dari apa. Untuk frame-nya juga ini kayaknya kelihatannya terbuat dari plastik. Tapi yang gue suka tuh kerasa solid banget, semua tuh kerasa keras, if you know what I mean. Dan juga untuk si beratnya sendiri guys, kalau misalnya kalian penasaran, gue sekarang ada hitung juga beratnya di berapa. So, kalau misalnya kita nyalain scale-nya, hello, come on. Dan kalau misalnya kita coba taruh HP-nya, bisa kita lihat ini beratnya juga, walaupun baterainya besar di 5000 mAh, dia itu nggak terlalu berat banget, hanya di 178 gram. So, gak cukup berat, very nice. Dan juga untuk desainnya sendiri, ini personal gue suka banget guys. Ini desainnya tuh kayak hybrid antara Samsung Galaxy S22 dan iPhone 13 atau 12 guys. Jadi frame sampingnya tuh kotak, bisa kita lihat tuh kotak frame sampingnya. Tapi kotaknya tuh nggak se-sharp iPhone. Jadi kalau bisa dipegang satu tangan masih kerasa enak. Overall gue suka banget sama desain kotak, dan Redmi Note 11 memang pakai desain kotak kayak gini kelihatan keren banget. Ditambah lagi warna graphite grey-nya yang bener-bener elegan. Overall gue suka banget untuk desain dan build-nya. Dan untuk si gripnya sendiri, ini layarnya memang lebih kecil daripada 11 Pro dan 11 Pro 5G, hanya 6,4 inci versus 6,6 inci. Tapi gue ini lumayan suka, jadi memang walaupun HP-nya ini cukup besar, 6,4 inci, tapi dia tuh nggak tinggi banget, jadi pemakai satu tangan masih bisa. Memang kalian harus sedikit olahraga jempolnya, tapi masih bisa kok, ini masih reach, bisa kita lihat tuh, kalau bisa gue satu tangan, masih bisa sedikit olahraga ke atas lah, masih cukup enak. Dan yang pastinya, dan untuk si NFC-nya sendiri, yang pastinya ini ada NFC. Dia tuh posisinya di belakang seperti biasa. Kalau misalnya kita coba tes, ini bakal cepat aja karena ini HP baru. Kita choose action-nya ke si Tokopedia. Bisa kita lihat, nggak ada masalah. Langsung ke scan, pretty much nggak ada masalah sama sekali untuk NFC-nya. Dan untuk si fingerprint-nya juga, dia itu nyatu sama power button. Dan yang gue suka tuh dia itu power button-nya timbul ya, jadi nggak ngeblesek. Jadi masih kerasa natural. Dan untuk kecepatannya itu khas Xiaomi banget, sangat cepat, dan yang pasti juga sangat akurat. Ngingetin gue sama Samsung Galaxy Series, ngingetin gue sama layar Samsung, kayak kerasa vibrant banget. Ini overall gue suka banget layarnya guys. Gue nggak nyangka Xiaomi finally make a good display. Nice. Dan next, mari kita bahas si visibility di bawah sinar matahari juga. Ini cukup impresif guys. Dia tuh bisa terang banget juga HP-nya, dan bisa kita lihat di B-roll, di pemakaian yang kira-kira itu cloudy, tapi masih rada terang cuacanya. HP masih kelihatan terang, bisa kelihatan, warna putih masih kelihatan cerah, dan yang pasti masih sangat usable. So ya, dua aspek dari display dan dari brightness ini gue benar-benar impress banget. Dan yang terakhir untuk di segmen ini, untuk touch delay-nya, ini gak ada masalah sama sekali guys. MIUI memang semenjak MIUI 12 nggak pernah ada masalah untuk ngetik keyboard. So, MIUI 13 juga nggak ada masalah, semua kerasa lancar, dan juga navigasi OS kerasa lancar. Cuma ya memang, ini haptic feedback-nya masih murah ya, nggak kayak di 11 Pro yang udah pakai Z-Axis motor vibration. Ini masih murah, jadi nothing special vibrasi motornya. Nah, terus mari kita bahas audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack. Karena yap, di harga segini juga HP ini masih ada headphone jack yang posisinya di atas. Dan yang untuk harganya ini menurut gue kualitasnya cukup oke lah. Overall, sound signature ini lebih ke arah warm atau ke arah super bass seperti mas dengan vokal yang punchy tapi masih hidup dan juga cukup jernih. Dia punya bass yang deep dan juga punchy. Soundstage yang cukup oke, lumayan luas. Cuma memang ini yang gue rasa tuh separasi instrumennya rada sempit. Jadi
suara kayak rada bumi gitu. Dan untuk headphone-nya sendiri, gue tes pakai headphone favorit gue, Cos Porta Pro. Seperti biasa di volume sekitar 75% sampai 80% tuh udah cukup keras untuk kuping gue. So ya, amplifier ini memang bukan yang terbaik, tapi udah cukup oke. Yang sangat baik yaitu dari si dual speaker-nya guys. Ini bisa kita lihat, dual speaker itu ada di bagian bawah, dan bukan di earpiece, satu lagi dia itu ada di atas. Yang artinya suara balance banget guys. Suaranya gak besar sebelah. Sangat baik. Dan untuk kontesnya juga ini gue bisa bilang guys, sangat bagus banget. Dia itu overall punya sound signature yang lebih ke arah balance, yang personal gue suka banget, dengan soundstage yang luas, detail yang crisp, vokal jernih dan masih punchy, dan juga dia yang bikin gue impress banget tuh dia punya separasi instrumen dan clarity yang bagus banget. Suara instrumen kerasa detail dan kerasa di tempatnya lah, if you know what I mean. Dan untuk volume-nya juga ini bisa cukup keras guys, dengan tanpa zero distorsi. So untuk sampelnya ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin sedikit lebih detail. Check it out guys. So next. So next, untuk si kamera quality-nya, ini kamera belakang tuh kan kuat kamera, tapi menurut gue sih ini pretty much dual kamera, karena dua kameranya itu nggak berguna. Tapi ya, bakal gue sebutin aja. So main kameranya tuh yang berguna banget, 50 megapiksel f1.8, kamera keduanya yang lumayan versatile juga, tapi rada meh, 8 megapiksel f2.2, itu ultra wide kamera, dan yang kamera kedua itu makro sama depth sensor yang cuma 2 megapiksel f2.4, yang gue bisa bilang itu kamera useless. Hanya untuk nambah-nambahin fitur aja sih menurut gue itu, nggak bakal dipakai. Dan untuk kamera depan, ini 13 megapiksel f2.4 yang bisa nge-record video sampai resolusi di 1080p 30 fps. Dan overall bisa kita lihat untuk kualitas main kamera dan ultra wide ini pretty much bagus. Cuma memang si ultra wide ini punya temperatur warna yang agak sedikit lebih hangat atau agak sedikit lebih kuning atau orange dibanding main kamera kalau bisa dilihat di B-roll. Dan juga yang pasti dia detailnya lebih kurang detail ya, karena dia megapikselnya lebih kecil. Tapi overall cukup oke kok, terutama ini main kameranya sangat baik banget. Overall gambar kelihatan clear, punya dynamics yang oke, dan juga dia punya warna yang sangat hidup. Overall main kameranya terutama gue suka banget, dan ultrawide juga masih cukup oke banget di harganya. Dan untuk night mode atau low light video, foto maksud gue bukan video, ini menurut gue juga cukup oke. Gambar masih detail dengan noise yang minimum, walau agak sedikit gelap. Tapi ya overall gambar cukup oke. Cuma memang yang bikin susah tuh gue nangkep fotonya susah banget. Ini padahal tangan gue steady banget, tapi bisa kita lihat di beberapa foto itu kelihatan agak buram ya gambarnya. So ya, sayang banget. Low light gue bisa bilang nothing special sih. Untuk front facing kamera juga ini sayangnya nothing special. Gambar asal dapat cahayaan yang bagus, masih punya detail yang bagus dan juga warna yang oke. Cuma memang yang rada menyayangkan tuh kalau misal foto di belakang cahaya yang sinarnya terang banget, bisa kita lihat memang gak bisa fokus ke subjek. Tapi untuk harga segini selfie menurut gue udah cukup bagus. Dan yang terakhir untuk video recording, sayangnya ini kamera belakang, walaupun 50 megapiksel hanya bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30 aja. Ya ini memang salah satu aspek yang rada weak ya dari HP ini, yaitu dari video recording dan juga low light video foto performance maksud gue. Tapi ya ini dia sampelnya, pakai resolusi 1080p di fps 30 di upscale biar gak aneh di isi videonya. So ya, ini dia guys videonya. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 1080p di fps 30. As always, ini dia stabilisasinya. Video sih memang kelihatan ya, bukan aspek paling bagus di Redmi Note 11. Salah satu weakest point malahan. Cuma dia fokusnya lumayan oke. So, kamu bisa komen di bawah gimana kualitas audio dan juga stabilisasinya. Oke, next mari kita bahas si gaming performance-nya. Yang first impresi, kalau misalnya kita hanya lihat spek aja, dia tuh pakai chipset Snapdragon 680 yang kelihatannya tuh bakal weak banget ya, bakal jadi kayak weakness HP ini.
Tapi guys, gue bisa bilang, gue bisa jamin ini gak ada masalah. Gue coba tes main game Genshin Impact, bisa kita lihat tuh di settingan low setting, dengan FPS di set ke 60, gue bisa bilang overall ini gameplay bener-bener surprise banget. Untuk main Genshin, sangat playable. Memang bisa kita lihat tuh di video, Redmi Note 11 punya frame rate yang memang kecil banget, sekitar 25-30 FPS-an maksimal, tapi yang gue suka tuh dia itu stabil. Jadi FPS-nya tuh nggak ada stutter, bisa kita lihat tuh stutter aja dikit banget, walaupun gue lagi ulti pakai Zhongli atau Mona atau Kazuha, kerasa smooth banget. Biasanya kan kalau HP-HP yang weak tuh kalau lagi nge-ult nge-lag banget, di situ masih kerasa super smooth dan juga stutternya minimum banget, dan yang paling penting frame rate-nya sangat stabil. Dan yang gue suka juga karena ini bukan chipset flagship, jadi nggak cepet panas, yang artinya gameplay kerasa stabil. Walaupun gue main lebih dari 30 menit sekalipun Genshin Impact, performance masih sama, yang menurut gue sangat impresif. So ya, untuk main game Genshin Impact, asalkan kalian gak apa-apa sama FPS yang 30-an dan juga low setting, ini kerasa sangat stabil dan responsif. Mantap banget sih untuk harganya menurut gue. Dan juga yang gak kalah mantapnya untuk main Archaea, ini pertama kali gue bilang untuk HP Xiaomi, gue main Archaea dan gue bisa bilang untuk main game rhythm, game lainnya kayak Bandori atau D4 DJ gak bakal ada masalah. Ini gue coba tes main game Archaea, gue bisa bilang gak ada touch ataupun audio delay sekalipun. Yap, biasanya di Xiaomi kan ada audio delay, di sini gak ada audio delay. Very nice. So ya, at least Xiaomi walaupun dia itu ketinggalan jauh untuk OS-nya, tapi dia selalu nge-improve dari MIUI 1 ke MIUI lain. Ya, walaupun dia masih nggak suka UI-nya, kelihatan childish banget, tapi at least dia trying to get better, which is very commendable. So ya, langsung aja kita moving on ke si UI experience-nya. Ini sayangnya guys, walaupun kalau bisa kita ke setting OS-nya, kita ke phone dia di MIUI 13, tapi versi Android-nya masih di Android 11. Ups, sorry ada suara Tokopedia. Oke, balik lagi ke videonya. Tapi ya, seperti tadi gue bilang, sayang banget dia masih di Android 11. Gue kurang tahu apakah Redmi Note 11 bakal dapat Android 12-nya kapan. Kalau misalnya kalian tahu, mungkin bisa komen di bawah. Tapi ya, lumayan sayang, out of the box nggak langsung dapat Android 12. Tapi ya, untuk day-to-day performance sendiri, ini gue bisa bilang masih kerasa oke, walaupun HP entry to mid-range. Ya, walaupun memang sebenarnya gue bilang MIUI itu bukan favorit gue, tapi MIUI 13 ini kerasa lebih optimized dibanding versi sebelumnya. Dipakai multitasking, launch aplikasi, atau navigasi OS, semua kerasa responsif dan cukup smooth. Untuk harganya menurut gue ini cukup oke. Cuma ya kadang-kadang ini, walaupun gue nggak bisa lihatin di kamera, kadang-kadang launchernya suka crash tiba-tiba kalau misalnya gerakan gue terlalu cepat navigasi OS. Karena kalau misalnya ya guys, gue kayak buka Instagram atau buka Tokopedia cepet banget gitu. Karena kan gue kebiasaan pakai HP flagship, kadang-kadang dia suka diem, terus crash, nge-reset si launchernya. Tapi itu nggak sering kok. Cuma kayak ibaratnya dari 1 banding 100, cuma 5 kali dari 100 kali. Jadi ya jarang banget, tapi kalau sekalinya kejadian memang rada annoying. Dan untuk si DRM infonya sendiri, kalau misalnya kita ke DRM info, yang pastinya udah nggak ada masalah guys. Dia support Wi-Fi L1, tapi yang gue lumayan surprise, di harga segini juga support HDR10. Very nice. Dan untuk si 90Hz, gue bisa bilang ini 90Hz-nya kerasa nyaman banget, tapi memang nggak stabil ya. Karena memang ini kan chipsetnya nggak powerful banget, jadi dia itu nggak selalu 90Hz karena suka stutter atau suka nge-lag. Tapi kalau misal buat aplikasi ringan kayak Instagram atau sosial media lainnya, ini pretty much 90Hz all the time. Yang memang untuk harga segini kerasa enak banget pakai 90Hz. Last but not least, battery life-nya dia punya baterai yang jumbo banget dan bisa fast charging sampai 33 watt. Jumbo tuh 5000 mAh yang pastinya. Dan untuk ketahanan baterai sendiri gue bisa bilang sangat baik, tapi nggak impresif banget sih. Dengan 90Hz nyala, Redmi Note 11 masih bisa bertahan 2 hari, dan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dan nonton video aja. Untuk scan on time nih guys, gue bisa liatin, kita ke setting aja, terus kita ke battery, dan ke sini, bisa kita lihat sisa baterai gue tuh sekitar 36%, dan untuk si SOT-nya itu di 36% masih dapat sampai 8 jam. So kalau misal mau sampai 20% ini bisa pretty much sampai 9 jam, dan kalau misal sampai 0 ini pretty much bisa sampai 10-11 jam. Kalau misal pemakaiannya enteng. Jadi ya, battery life pretty much masih bagus banget. Dan untuk charging speednya ini gue ngecas pakai charger bawaan, dari 20-100% hanya butuh waktu 1 jam aja. Charging speednya juga ini pretty much masih sangat cepat. Tapi guys, mungkin cuma gitu aja videonya. Dan untuk si konklusinya, Redmi Note 11 menurut gue di harga 2 jutaan ini HP all-rounder terbaik di harganya. Terutama ini HP super worth it banget buat kalian yang gak gamer hardcore tapi sering pakai HP buat nonton video, baca manga atau sosial media. Ini menurut gue HP bagus banget. Di harga 2 juta kalian dapat desain yang menurut gue keren, build yang solid,
ada NFC, kamera main yang sangat solid, punya kualitas layar yang menurut gue, sheesh, bagus banget, dan juga punya kualitas dual speaker yang gak kalah bagus ya. Itu dua aspek dari speaker sama layar yang menurut gue bikin gue impress banget. Kerasa kayak ada bobo flagshipnya, very nice. Tapi kalau misal kalian gamer juga, ini buat gaming masih oke kok, kan jadi bisa lihat review gamingnya, main Genshin masih cukup playable. So ya, seperti gue bilang, ini HP pretty much the best all-rounder phone. Semua aspek baik. Ya mungkin jeleknya hanya di video kamera, tapi selain itu, ini semua aspek pretty much bagus. So kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper Yalan, gue juga udah taruh di deskripsi buat para thirsty wibu. Dan ya guys, sebelum kita tutup videonya, ini by the way, kalau misalnya kalian notice, gue ngomongnya rada sedikit beda atau rada skripnya rada beda, karena ini gue mostly nggak pakai skrip ya, gue hanya ngeluarin yang hati gue ingin ngomong. Aduh, deep banget. Tapi ya, kalau misalnya kalian suka konsep kayak gini, mungkin bisa leave like atau komen di bawah ya. So guys, thanks for watching. We'll see you in another review. See ya!